Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya mau menjelaskan kembali, lebih tepatnya menginformasikan kembali hasil dari riset yang saya lakukan di pasar terkait dengan VD atau VDX. Kemarin sudah saya lakukan sebenarnya di video pertama saya. Cuman sekarang harapan saya di video ini saya bisa lebih menjelaskan dengan runut, lengkap dan jelas terkait sama VDX ini, dan saya harap dari informasi yang saya sampaikan ini rekan-rekan bisa mengambil keputusan yang tepat apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi VDX ini koin yang luar biasa. Dia terus turun dan terus turun sampai hari ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemarin di video awal itu sudah saya sampaikan sekalipun apa adanya waktu itu. Mungkin kurang runut, kurang lengkap, dan hari ini mau saya lengkapi dengan video yang sudah saya buat ini. Jadi ini kita bahas tentang fundamentalnya dulu. Oh ya, sebelumnya saya pakai koin market cap ya untuk sebagai dasar. Saya kira sudah bisa kita percaya kalau koin market cap ini cukuplah. Jadi apa sih sebenarnya VDX ini? Underlyingnya itu apa? Terus dia ada di market mana saja? Marketingnya seperti apa? Kerjasamanya dengan siapa saja? Sosmednya seperti apa? Websitenya seperti apa? Jadi seperti itu. Kita ke white papernya dulu. Jadi nggak bisa di ini aja, VD Coin Ecosystem. Jadi underlyingnya si VD ini kan dia itu memfasilitasi terkait sama iklan. Jadi dia apa ya, sesuatu yang baru yang apa ya, melawan itu. Gini aja ceritanya. Jadi kalau kita buka website di internet itu kan ada iklan. Lah kita kan seringnya karena kita terganggu sama iklan itu, kita pakai apa, banned iklan ya, anti iklan ini apa, intinya menghalangi iklan untuk masuk di apa, di peramban yang kita gunakan. Selama ini kan kita seperti itulah. VDX ini membuat aplikasi-aplikasi yang menghalangi iklan seperti itu akan mati. Karena apa? Karena di VDX dia setiap iklan yang dilihat oleh pengguna, dia mau membayar iklan yang dibaca oleh pengguna melalui sistem yang dia bangun di ekosistemnya. Bisa dipahami ya. Jadi selama ini kan kita tidak dapat apa-apa ketika membaca iklan. Lah VDX ini membuat kita mendapatkan koin ketika kita mau membaca iklan. Intinya seperti itu. Nah sekarang kerjasamanya dia dengan siapa saja? Dia itu sudah kerjasama sama publisher ternama, publisher berita ini, contohnya CNN Indonesia, CNBC, Vogue, Bazaar, dan banyak sekali yang lainnya,
detik, bahkan detik sama banyak. Banyak kan dari Indonesia juga sih. Oke, Indonesia. Tapi dia sudah banyak kerjasama dengan publisher seperti itu. Nah, advertising partnernya dia juga brand-brand besar. Nah kan, makanya tadi kita kan biasanya kalau lihat iklan itu tidak dibayar, akhirnya kita pakai kita banned iklan itu biar kita kalau browsing tidak lihat iklan lah. Video ini melawan kebiasaan yang seperti itu. Jadi dia membuat kita dibayar ketika kita melihat iklan seperti itu underlyingnya. Jadi saya kira hal seperti itu membuat waktu itu saya berpikir, oh ini video ini ada masa depan, jadi waktu itu saya beli. Kemudian selanjutnya, market apa saja dia saat ini? Di market apa saja dia saat ini? Market yang memfasilitasi penjualan dan pembelian Vidik dan Vidi dijual di pasar Get.io, Liquid sama Indodax. Jadi ada 5 pasar besar yang memfasilitasi yang listing koin ini. Selanjutnya kerjasama sudah ya, market sudah, underlying sudah, websitenya sekarang. Websitenya Vidi di Twitter. Nah ini pengikutnya ada 22.009, hampir 23.000. Tweet sematannya 19 Juni, retweet terakhir 14 September, tweet terakhir 15 September, dan sekarang tanggal 12 November. Jadi dia kita anggap tidak terlalu aktif di Twitter. Selanjutnya Reddit kita tidak bisa buka. Oke. Nah sekarang kita lihat statistiknya. Kapitalisasi pasarnya 929 M, turun 8,35% dari hari kemarin. Volume selama 24 jam naik 55%, 10 M, 10,5 M, 10,6 M. Jadi volume transaksi hariannya naik, tapi harganya turun. Berarti transaksi yang naik ini transaksi penjualan koin. Karena kalau transaksi beli yang naik, harganya akan naik. Supply maksimal koin ini Vidik ini 1 M. Oke. Selanjutnya lebih lengkap lagi. Oh ya, ini Vidik ini berada di peringkat 3.322 dengan harga saat ini 928 rupiah. Dia turun 9,25% dari hari kemarin. Informasinya tambah sedikit loh, besar. Ini lengkapnya. Turun 8,20% dalam 20 jam terakhir ya. Ini kalau di sini turun 9,44%. Ini yang biasanya jadi pertanyaan kan. Jadi bahan. Oh ini pasti akan naik ini. Ketika kita melihat volume perdagangannya naik, anggapan kita pasti
naik, padahal tidak selalu seperti itu. Volume perdagangan ini adalah jumlah transaksi yang terjadi antara jual dan beli di dalam market pada 24 jam terakhir. Jadi tidak selalu transaksi beli, tapi transaksi penjualan juga masuk. Jadi gini aja, kita langsung lihat di Indodax ya. Kita lihat di Indodax, apa namanya, Vidik. Nah ini, jadi ketika transaksi penjualan lebih tinggi daripada transaksi pembelian, harga turun. Maksudnya seperti ini. Ini kan di sini kan ada apa namanya ini, transaksi yang tercatat ini transaksi untuk limit order, tapi di sana ada transaksi instan. Maksudnya yang tidak terlihat di sini itu yang membuat harga bergerak itu sebenarnya bukan transaksi yang kelihatan ini, tapi transaksi instan order yang orang-orang itu tidak kelihatan di sini, dia jual. Lah, yang menjual ini yang apa namanya, membuat harga terus turun. Jadi ketika misalnya ketika dia mau jual koin senilai 50 juta di harga 933 dengan instant order, maka dia akan membeli dia harus membeli kalau ada pembeli di 933 dihabiskan, pembeli di 931 dihabiskan. Di semua rentang harga ini sampai terpenuhi 50 juta harus dia beli. Akhirnya harga akan turun ke 929 atau di bawahnya. Jadi akhirnya harga turun seperti itu. Dalam kondisi naik pun sama, ketika ada instant order, dia mau beli koin sejumlah 50 juta, harus ada orang yang jual sebanyak 50 juta. Lah, pada titik mana 50 juta itu terpenuhi, di situ harga akan terbentuk. Seperti itu. Kita kembali lagi ke coin market cap. Tampilkan selengkapnya. Nah, ini dia. Ini tadi kapitalisasi pasarnya dia terus turun. Karena harganya turun, kapitalisasi pasar juga turun. Koinnya tetap, jumlah koinnya tidak berubah. Kapitalisasi pasarnya yang menyesuaikan dengan harga koin dikalikan dengan jumlah koin beredar. Ini harga tinggi kemarin 927, tertinggi 1019, terendah 927. Pembukaan penutupan ini perubahannya minus 5,15%. Kemarin volumenya 11 M volume transaksi. 7 hari terendah dan tertinggi 923 dan 1450-an. 30 hari terendah di 923, tertinggi di 3800. 90 harinya sama di 52 minggu 1 tahun, paling rendah 132. Jadi ini coin market cap ini berdasarkan pernah menyentuh harga berapa di titik terbawah. Jadi bukan 132 ini bukan close candle ya, open candle atau close candle bukan, tapi swing candlenya, titik dia pernah menyentuh di angka berapa. Jadi terendahnya di 132. Nah, kemudian peredaran supply tidak ada ini. Oke. Jadi seperti itu. Situasinya seperti ini. Kemudian apalagi?
Selanjutnya kita masuk ke fundamental, tadi sudah. Underlying, marketnya di mana saja, kerjasamanya sama siapa, sosmednya seperti apa, dan websitenya seperti apa. Di overview-nya saat ini overview aktualnya seperti apa, tinggi rendahnya berapa, harga saat ini berapa, statistiknya seperti apa, perubahan harganya seperti apa. Sudah ya. Sekarang kita ke technical analysis saja. Technical analysis kita pakai Vidic ya. Kita pakai di H4 aja. Terus kemudian indikatornya kita pakai Bollinger Band. Terus habis itu kita pakai MACD, sama kita pakai RSI stock RSI. Nah, di 4 jam Bollingernya dia itu berada di Bollinger bawah. Kemudian MACD nya dia masuk di overbought, mendekati overbought. Stokastik RSI nya juga mendekati overbought. Jadi dia saat ini berada di titik terendah, tapi kondisi stokastik RSI nya dia overbought. Dia terlalu banyak yang sudah terlalu banyak yang melakukan pembelian pada kondisi harga di bawah. Jadi orang-orang yang beli ini harus jual, kemungkinan besar jual gitu. Jadi kemungkinan dia di 4 hour ini masih akan turun atau sideways di sini seperti itu. Ini analisa teknikal singkatnya seperti itu. Kalau mau lengkap lagi bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kita masuk lagi ke Transcan sekarang. Transaksi yang terjadi di Vidic mana ya? Ini transaksi di dalamnya lah. Vidic total supply-nya 1M Vidic ya. Circulating supply-nya 852 juta Vidic. Ada 4.447 holder. Kemudian jumlah transaksi sampai hari ini 58.300 transaksi. Ini enggak bisa kita edit. Ini nyata, ini real, bisa kita lihat. Dan ini kenyataannya blockchain. Kenapa blockchain punya masa depan? Karena dia seterbuka ini ke penggunanya, dan kita bisa lihat transaksinya seperti apa. Kita lihat di token holder dulu. Top 10 nya itu 99% holder itu ini wealth. Top 10 nya 10 besarnya itu pegang 99,21% aset Vidic. Jadi kita yang pegangnya cuma 10.000, 15.000 itu berada di bawah itu. Nah, ini kuantitinya. Kita lihat yang besar-besar ini aja ya, 10 besarnya ya, 10 besar. Nah, jadi yang nilainya di atas 1 juta, di atas 1 juta ini. Nah, di Indodax sendiri ada 5 juta 433.000 koin. Di Get.io nya ada 52 juta. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat
akun-akun yang ini kita cek satu-satu ya. Transaksi terakhir kapan? Yang 70 juta ini transaksi terakhirnya 79 hari yang lalu, tidak usah kita perhatikan. Terus habis itu yang 147 juta ini transaksi terakhirnya MSK. Ada Vidik. Oh ini Vidik. Vidik confirmed 178 hari yang lalu, tidak perlu kita perhatikan. Terus habis itu yang SCSC ini juga tidak perlu kita perhatikan ya. Ini TX 72 juta. Kita ini mau cari transaksi yang paling dekat, maksudnya dalam beberapa minggu ini atau berapa bulan, 1 bulan terakhir ini lah maksimal, yang melakukan transaksi Vidik transaction. Vidik ini 3 hari yang lalu ada transaksi Vidik, ini masuk di transfernya. 3 hari yang lalu ada transaksi Vidik masuk ke akun ini, sejumlah 16 juta 3 hari yang lalu ya, masuk, dan 9 hari yang lalu masuk sejumlah 39 jutain. Jadi dia sifatnya holding ini, menyimpan, dan kita tidak tahu ini pemilik akunnya siapa, kita tidak tahu. Kemudian ini tadi sudah, yang 76 ini tadi sudah belum ya? Sudah kayaknya. Yang TP ini transaksi Vidik, ini dia pegang 59 juta. Transaksinya kapan? Ini banyak, dia masuk menyimpan Vidik 2 hari yang lalu paling dekat, dan selama 1 bulan ini transaksinya dia keluar masuk, outnya kemana? Dia out ke sini, Vidik TRC 787. Jadi transaksinya sini keluar masuk ya, yang tadi itu. Terus habis itu kita lihat yang ini aja, di Indodax sama Get.io. Di Get.io dulu, dia dapat dari mana saja dan kemana saja transaksinya. Transfer, nah ini from, out, unconfirmed, success. Oh bukan, kita pilih token yang Vidik saja, token yang Vidik. Oh gak ada. Semua transaksi ini. Tron. Bisa lihat kita. Oke. Sulit kelihatnya kalau lihat ini Get.io ini. Coba di Indodax aja. Di Indodax transaksi transfer, kita mau cari transaksinya
Fidik ada enggak ya, token TRC ya, nggak bisa. Kita cuma bisa lihat ini aja ya, nanti mungkin saya pelajari lagi dulu. Kita nanti buat lagi video terkait sama Tronscan nya. Yang jelas tadi kita sudah kasih penjelasan soal fundamentalnya, terus habis itu aktual price nya dan tentang transaksi keluar masuknya seperti ini. Tapi transaksi Tron ini masih kurang lengkap, nanti saya lengkapi lagi. Pada intinya seperti itu. Tadi saya sampaikan apa adanya ya terkait sama fundamental, actual overhead, sama technical analisisnya. Kemudian yang belum saya jelaskan ini tentang reward city, karena transaksi yang banyak di Tronscan ini dari reward city yang membuat banyak terjadi instant order yang pada akhirnya membuat harga terus turun, karena di sana banyak yang FOMO, fear on missing out, karena harga di bawah mereka takut tidak kebagian, kemudian mereka terus membeli. Ada yang seperti itu juga. Yang dari reward city ini terus menjual koinnya yang didapat dari reward city, koin Fidik yang dapat dari reward city, kemudian mereka takut harga terus turun, pada akhirnya mereka instant order untuk menjual. Nah, itu yang terjadi dan membuat harga terus turun. Jadi hukum supply and demand di market, ketika supply lebih banyak dari permintaan, dari demand, maka harga akan terus turun. Nah, yang terjadi di market, supply itu terus terjadi sekalipun harga sudah terus turun. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya harga semakin turun karena supply terjadi terus di market. Reward city ini setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali itu dia kan ngasih rewardnya ke penggunanya. Nah, pada akhirnya yang terjadi seperti ini. Lah, pembelian koin di reward city kan dapat diskon 70% atau apa itu, saya kurang jelas. Nanti cari informasi sendirilah terkait sama reward city ini, karena saya sendiri agak gimana gitu sama ini. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjut lagi yang lebih jelas lagi, karena saya juga melalui Fidik ini, melalui konten ini saya masih dalam tahapan belajar bicara dan bikin konten. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberi kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.